Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkelimpahan. Di video ini, saya ingin menjelaskan bagaimana caranya menjadi magnet rezeki. Sebelum saya lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share video ini ke media sosial lainnya sehingga banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Baiklah, kita akan memulai dengan menjadi magnet rezeki. Dengan menjadi magnet rezeki, pekerjaan kita akan jauh lebih ringan dibandingkan kalau menjadi musuhnya rezeki. Semua berawal dari pikiran. Nasib Anda sekarang bukanlah takdir Anda. Itu hanya akibat atau hasil dari pola pikir Anda yang lalu. Rubahlah pola pikirnya, maka nasib Anda nantinya juga akan berubah. Pikiran Anda bisa merubah nasib Anda. Kehidupan ibarat gunung es yang di bawah air, yaitu besarnya pola pikir yang akan menentukan apa yang nampak di atas air. Kita katakan nasib. Jika kita hanya membangun yang di atas air, tidak akan banyak berpengaruh karena akan tenggelam lagi. Seharusnya kita fokus membesarkan yang berada di bawah air, yaitu pola pikir kita, sehingga gunung es terangkat dan yang di atas air atau nasib semakin besar dan indah. Sebenarnya sangat sederhana langkah-langkah menjadi magnet rezeki, yaitu dengan meningkatkan plafon rezeki Anda. Setelah itu, pasrahkan semua kepada Tuhan. Anda tinggal bersyukur saja setiap saat. Plafon rezeki kita rata-rata plafon rezeki 6 orang sekitar kita. Makanya bukan salah Anda kalau lahir di lingkungan orang miskin dan dipengaruhi mereka. Sekarang Anda bisa memilih tetap bersama mereka atau mencari lingkungan pengaruh baru demi kepentingan keluarga Anda. Jika Anda ingin menaikkan plafon rezeki Anda, beranikan dulu diri Anda untuk meminta peningkatan penghasilan 10 kali lipat atau lebih. Kemudian mintalah penghasilan pasif, bukan penghasilan aktif. Rezeki Anda akan selalu di bawah plafon, tapi terkadang naik sesaat karena upaya keras dan penuh stres. Jika ingin menaikkan permanen, naikkan dulu plafonnya. Menaikkan plafon sama saja dengan mengeliminasi program-program pikiran lama. Tetapi mereka akan melawan dalam bentuk keenggangan dan sebagainya. Karena itu, butuh usaha yang keras dari pikiran sadar untuk melakukannya. Kemudian, bagaimana cara menjadi magnet rezeki? Yang pertama, dengan cara meminta. Meminta hanya kepada Tuhan. Kemudian, buatlah buku impian atau papan impian berisi gambar dan tulisan impian-impian Anda. Maka nantinya Anda akan terkejut jika nantinya impian-impian itu terwujud. Karena memang begitulah aturannya. Memang benar bahwa meminta hanya kepada Allah, tetapi perlu adanya usaha dari kita untuk menjadi magnet rezeki. Perlu kita ketahui bahwa proses dalam permintaan itu 10% dipengaruhi dari pikiran sadar kita
adapun 90%-nya dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar kita. Nah, jika kita sudah bisa memasukkan impian kita ke bawah alam sadar kita, tugas kita sudah selesai. Selanjutnya, tugas Allah untuk mengarahkan kita menuju impian kita. Karena Allah mengatakan dalam hadis qudsi, aku sesuai prasangkaan hambaku. Kemudian langkah yang kedua menjadi magnet rezeki adalah yakin. Mungkin hal ini adalah hal atau langkah yang paling sulit. Tetapi kita harus yakin bahwasanya kita mampu melakukannya. Ketika kita berdoa meminta diberi kelimpahan rezeki, maka sesungguhnya Allah sudah menyediakan kelimpahan rezeki tersebut kepada kita. Tergantung bagaimana kita berusaha untuk mencapai serta meraihnya. Tugas kita adalah mengarahkan segala kekuatan, daya, serta upaya untuk meraih kelimpahan rezeki tersebut. Maka sejauh usaha kita, sejauh itu pula hasil yang akan kita peroleh. Langkah selanjutnya adalah selalu bersyukur, merasa sudah menerima apa yang kita impikan, atau dengan kata lain bermental kaya. Caranya dengan banyak memberi sedekah. Di dalam kitab suci agama manapun menulis bahwa sedekah akan mendatangkan rezeki yang luar biasa kepada kita. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 245 sampai 261 tegas dikatakan sedekah harta. Tetapi orang yang jarang bersedekah sering mengatakan tidak harus berupa uang. Bisa dalam bentuk nasihat, doa, dan sebagainya. Yang tidak banyak diketahui adalah sedekah nasihat, balasannya nasihat. Sedekah doa, balasannya doa. Jika berharap balasannya harta, sedekahnya ia juga harus dengan uang. Makanya di Al-Quran dan kitab suci manapun tertulis pembalasan berlipat. Artinya, jumlah uang sedekah merupakan faktor yang penting, bukan sekedar yang penting ikhlas. Ikhlas tidaknya hanya Allah saja yang tahu. Tidak terasa kita masuki langkah yang keempat menjadi magnet rezeki, yaitu pasrah. Bagaimana caranya atau proses terwujudnya permintaan kita? Itu bukan urusan kita, tetapi kita serahkan urusan itu kepada Allah atau Tuhan semesta. Tuhan semesta akan mencarikan jalan termudah, tercepat, dan paling harmonis untuk mendekatkan kita dengan apa yang kita inginkan. Percayakan segenap usaha yang sudah kita lakukan kepadanya. Percayalah hasil apapun yang kita terima adalah untuk kebaikan kita sendiri. Kalau berhasil, ya bersyukurlah. Kalau gagal, pasti ada pelajaran yang bisa kita petik dari kegagalan tersebut. Yang terpenting dari sikap pasrah ini adalah kita benar-benar tidak terikat lagi dengan hasil yang kita terima. Sehingga kalaupun gagal dan mencoba lagi, kita tidak akan terbebani dengan kegagalan sebelumnya. Pasrah dalam pengertian
bahwa setelah melakukan usaha terbaik, hasilnya kita pasrahkan pada Yang Kuasa. Kemudian, berusahalah untuk selalu menjadi feel good atau berprasangka baik kepada Allah. Caranya dengan membuat daftar syukur. Kembangkan fleksibilitas. Jika contohnya kita ingin X, tetapi jika kita mendapatkan Y, ya tidak apa-apa. Anggap perjalanan kita belum selesai. Anggap dia gila sementara. Jika Anda ingin merasa lebih optimis dan menjalani hidup penuh kesadaran akan hal-hal kecil, cobalah berlatih dengan membuat daftar syukur. Daftar syukur mudah saja dibuat, tetapi sangat transformatif jika dijadikan kebiasaan. Anda tidak memerlukan alat khusus dan hanya butuh beberapa menit untuk menuliskan berbagai hal yang disyukuri. Jadi, silahkan dicoba. Setelah beberapa minggu, Anda mungkin akan memperhatikan perubahan positif dalam hidup Anda. Nah, itulah 4 langkah untuk menjadi magnet rezeki. Yang pertama, meminta. Yang kedua, yakin. Yang ketiga, syukur. Dan yang keempat, pasrah. Semoga Anda bisa menerapkan langkah-langkah tadi. Sampai jumpa di puncak kesuksesan.